Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Fikri Farihin, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Tahsinul Qiraah, dan tak lupa pula kepada rekan-rekan mahasiswa PAI 7C yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya bisa berpresentasi mengenai tentang ifa bil maknal jadid. Mungkin langsung saja mengenai sesi presentasi dengan judul ifa bil maknal jadid. Di sini langsung saja mengenai pengertian ifa bil maknal jadid. Di sini secara bahasa ifa adalah samar atau sembunyi, dan arti secara istilah adalah menyamarkan bunyi nun sukun atau tanwin antara idhar dan idgham, disertai tanggung jawab yang condong pada huruf depannya tanpa tasydid dengan guna pada huruf awal kira-kira 2 harokat. Di sini untuk huruf ifa ada 15, antara lain ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, sod, do, to, zo, fa, kof, kaf. Untuk bacaan ifa dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ifa a'la, paling tinggi. Yang kedua ifa a'da, paling rendah. Dan yang ketiga ifa ausad, tengah-tengah. Mengenai tentang ifa a'la, itu bacaan ifa yang lebih lama gunahnya apabila ada nun sukun dan tanwin bertemu huruf ta, dal, to. Cara membacanya ketika menyuarakan nun mati atau tanwin. Cara membacanya ketika menyuarakan nun mati atau tanwin, ujung lidah hampir menyentuh pada pangkal 2 gigi atas sesuai posisi makhrajnya. Dan yang kedua itu ifa a'da atau paling rendah. Di sini bisa disebut dengan bacaan ifanya samar, lebih pendek dari gunahnya apabila ada nun sukun dan tanwin bertemu huruf qaf dan kaf. Cara membacanya nun sukun mati atau tanwin disuarakan Yang ketiga ifa ausad, tengah-tengah, yaitu bacaan ifa dan gunanya sama atau sedang apabila ada nun sukun dan tanwin bertemu huruf sa, jim, zal, za, sin, shin, sod, do, zo, fa. Gitu. Dan mengenai huruf-huruf ifa bil maknal jadid. Di sini ifa bil maknal jadid atau bisa disebut dengan ifa dengan makna baru. Yang dimaksud ifa bil maknal jadid adalah apabila ada 2 huruf yang mati di akhir kalimat karena dibaca wakof. Gitu. Apabila huruf yang mati di akhir kalimat karena dibaca wakof, itu yang dinamakan dengan ifa bil maknal jadid. Itu. Adapun huruf-hurufnya ada 8, yaitu dal, ro, lam, nun, mim, dot, ya, waw, ha. Dengan syarat-syarat huruf-huruf tersebut harus terletak di akhir kata, disusun karena wakof, didahului oleh huruf mati asli. Huruf 8 tersebut ditasydid, dan sebelum huruf akhir tidak ada huruf mad. Itu dengan syarat-syaratnya. Apabila salah satu dari 5 syarat tersebut tidak ada, maka tidak terjadi bacaan ifa bil maknal jadid. Itu contoh-contoh bacaan ifa bil maknal jadid. Wal asr, karena ada ro terletak di akhir kalimat, kemudian disukun karena wakof yang didahului dengan huruf mati yang asli, tidak dibuat, dan huruf ro tidak bertasdid. Untuk lam, yaumil fasl, karena adanya lam terletak di akhir kalimat, kemudian disukun karena wakof yang didahului dengan huruf mati yang asli, tidak dibuat, dan huruf lam tidak bertasdid. Gitu. Contoh-contoh dari bacaan ifa bil maknal jadid. Dan selanjutnya mengenai tentang cara membaca ifa bil maknal jadid. Dari contoh-contoh di atas, maka akan timbul sebuah pertanyaan, bagaimana hal itu bisa terjadi dan dinamakan ifa jadid? Jawabannya
itu harus, yakni mengacu pada pengertian dari ifa jadid di atas yang termasuk dan memenuhi syarat terbaca ifa jadid, di mana syarat-syaratnya tersebut sudah diterangkan pada sebelumnya ya. Jadi ada 5 persyaratannya, yang dimana persyaratan yang pertama itu harus terletak di akhir kata, yang kedua disukun karena wakof, yang ketiga didahului oleh huruf mati asli, yang keempat huruf 8 tersebut tidak ditasdidkan, dan yang kelima belum huruf akhir tidak ada huruf mad. Itu. Terus dari uraian di atas dapat dipahami bahwa ifa bil maknal jadid atau ifa dengan makna baru terjadi apabila ada dua huruf yang mati di akhir kalimat karena dibaca wakof. Nah, cara membacanya dengan menyamarkan atau mengisyaratkan huruf terakhirnya, yakni mengucapkan dengan lirih, hampir tidak terdengar meskipun dengan lisan. Nah, jadi pada kesimpulannya di sini dari hasil uraian tersebut, dari hasil penjelasan saya tersebut, itu dapat dipahami bahwa ifa bil maknal jadid itu adalah ifa dengan makna baru. Terjadi apabila ada dua huruf yang mati di akhir kalimat karena dibaca wakof. Cara membacanya dengan menyamarkan atau mengisyaratkan huruf terakhir, yakni mengucapkan dengan lirih hampir tidak terdengar meskipun diucapkan dengan lisan. Adapun huruf-hurufnya ada 8, yaitu ro, lam, nun, mim, waw, ha, ya, dot. Nah, dengan syarat-syarat huruf tersebut harus terletak di akhir kata, disusun karena wakof, didahului oleh huruf mati asli. Huruf 8 tersebut tidak bertasdid, sebelum huruf akhir tidak ada huruf mad. Gitu. Apabila salah satu dari 5 syarat tersebut tidak ada, maka tidak terjadi bacaan ifa bil maknal jadid. Nah, gitu. Penjelasan dari presentasi mengenai judul ifa bil maknal jadid. Gitu. Mungkin cukup sekian dari penjelasan dari saya mengenai tentang ifa bil maknal jadid. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.